Yo, halo guys, balik lagi sama gua di channel Brian Martin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas market yang makin merah merona ya. Jadi kemarin itu ada saya upload untuk Bitcoin, kemudian ada Ethereum beserta BGB ya. Jadi ada dua video kemarin, yang belum nonton silakan mungkin bisa ditonton terlebih dulu ya. Jadi di video kemarin, balik lagi, itu bukan nyebar fear. Saya coba menyampaikan apa yang menjadi analisa saya, apa yang menjadi pemikiran saya juga atas semua yang sedang terjadi di market, baik secara makroekonomi dan juga di kriptonya seperti apa. Jadi intinya itu bukan nggak bisa naik lagi, bisa naik ya. Jadi bukan itu intinya. Balik lagi saya tekankan, bukannya tidak bisa naik lagi market, bukan ya. Saya pribadi masih meyakini untuk kripto ini masih akan rebound, masih akan kita nikmati bull run, tapi waktunya ya. Jadi di sini coba saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Dan ya, kita lihat dulu untuk overall market nih. Fear and Greed Index turun ya, udah 42. Ini udah dikit lagi fear ya. Jadi benar-benar shake outnya parah banget, apalagi altcoinnya ini berdarah-darah ya, dari 15% sampai 25% penurunan altcoin gitu ya. Jadi altcoin bisa dibilang udah mendekati abu teman-teman ya. Bitcoinnya sebenarnya belum bergerak kemana-mana. Dia kan bermain di range 50.000, 70.000 ya. Range-nya masih di situ ya. 56.000 sampai 70.000 lah. Masih range-nya di situ. Ketimbang kita lihat kenaikannya kan dari 20.000, 30.000, 40.000. Altcoin-nya yang meringis sebenarnya ya, karena Bitcoin dominance-nya. Dan ya itu ada faktor lain juga ya, karena The Fed belum cut rate, akhirnya retail yang lumayan besar ini kan udah kebanyakan udah kecekik banget lah dengan kondisi seperti ini. Ditambah lagi ya, kita lihat juga nih, sorry di sini ya, kabar juga yang menurut saya cukup penting ini nanti malam, apakah benar atau tidaknya Iran itu katanya mau melakukan serangan balasan dan Lebanon ini menjadi arena tempurnya mereka, teman-teman ya. Jadi di sini udah pada disuruh keluar dari Lebanon gitu ya, ngungsi dulu ya. Ini udah carut marut juga kalau memang nanti malam adanya serangan lanjutan, dan ya bisa aja market lanjut merah merona. Jadi penting sekali ditunggu untuk nanti malam. Kondisi secara ekonomi buruk, terus juga peperangan masih memanas gitu. Jadi kondisi saat ini nih benar-benar carut marut banget teman-teman ya, kondisi saat ini. Kemudian kita lihat juga di sini ada Twitter dari Thomas Fahrer. Di sini untuk Korea Stock Exchange ini juga crash, teman-teman. Kita bisa lihat ini crash. Kemudian untuk topik indeks ini adalah Jepang Tokyo Stock Exchange crash juga, teman-teman tuh. Ya, dari Korea Stock Exchange, Jepang juga ya, ini pada crash, teman-teman. Jadi untuk yang nanyain apakah kripto doang, nggak kripto doang, teman-teman. Semuanya kena dampaknya, crash semua, teman-teman. Ya, saham-saham semuanya tuh crash ya. Kemudian yang menariknya ini sebenarnya dari Twitternya si Ki Yongju ya. Dia ini founder dan CEO dari CryptoQuant. Jadi sebenarnya tadi ini sempat saya sharingkan juga ya di grup Telegram saya yang free di sini. Cuman kayaknya Twitternya udah dihapus postannya gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini HTX Well itu adalah Justin Sun. Jadi dia ini melakukan open long ya untuk Bitcoin pada harga 67.000. Kurang lebih ada 420 million US dollar ya posisinya. Dan reverse untuk USDT-nya di sini sekitar 24 million US dollar, di mana semua itu where did all the collateral come from ya. Jadi ini dari mana nih semua itu datang? Dia menggunakan 460 million US dollar ini worth terhadap ST-USDT. Itu adalah stable coinnya dia ya, projectnya dia. Ini sekitar 46% APY. Ya, ini 89% ini supply dari HTX itu sendiri. Jadi kita bisa lihat ini open long dari si Justice itu ada di 67.000 dolar. Dan ya kalau market merah merona crash seperti ini nih, kayaknya tadi dia dibahas di sekitar 5, ini sempat di 57 ya. Dan sekarang kan tadi itu udah di 52.000. Ya, ini Justin Sun ini lagi dalam bahaya sebenarnya nih. Justin Sun in danger mode. Jadi kalau misalkan dia nggak chip in lagi, kemungkinan besar dia udah deket sekali dengan liquid, teman-teman. Jadi ini juga bisa menjadi faktor lain sebenarnya, apakah memang para whales itu ngejar ya untuk Justin Sun nih. Ditambah dari hal yang bisa men-trigger market merah merona, kemarin kita udah bahas ya, dari nggak cut rate ya, takut akan resesi. Kemudian ini lagi ya, dan juga adanya perang nih nanti malam
di Lebanon. Itu kan ada beberapa faktor yang bisa men-trigger ya market untuk drop. Nah, ada hal yang bisa men-trigger, akhirnya yang di balik layar, yang whale itu bisa manfaatin momentum. Buang barang dulu gitu ya. Jadi balik lagi, semua tentang momentum dan harus ada yang bisa men-trigger dulu. Ya, ketika memang kita mengharap sekarang market kapan bisa balik, kapan bisa up, apa dulu yang bisa men-trigger market? Ya, faktornya apa dulu nih? Good newsnya apa dulu? Sehingga bisa dimanfaatkan untuk market bisa di-pump. Kurang lebih seperti itu ya gambarannya, teman-teman. Yang kita lihat untuk Bitcoin ETF flow, BlackRock ini masih melakukan pembelian ya. Ini bahkan di 2 Agustus dia masih beli sekitar 42,8 million US dollar ya. Tapi yang lainnya ini udah jual-jualan juga gitu ya. Panik juga nih, jual-jualan juga. Oke. Jadi kalau kita lihat BlackRock masih bisa dikatakan selalu melakukan pembelian, walaupun ya size-nya nggak sebesar-besar sebelum-sebelumnya gitu ya, tapi masih oke lah. Yang menjadi pertanyaan ketika nanti BlackRock itu mulai jualan, nah itu bisa menjadi sign awal ya untuk kita bisa mungkin dalam tanda kutip ya bisa mulai mencicil jual atau exit market. Karena kita tahu ini dari semenjak awal ini BlackRock sampai pas detik ini pun ya, ini 2 Agustus ya, ini maksudnya di 2 Agustus pun mereka masih melakukan pembelian di tengah-tengah ketakutan di pasar atau di market gitu. And then kita lihat dulu ya untuk si Bitcoin. Overall Bitcoin secara daily ini benar-benar terjun payung. Sebelumnya terjunnya ini ya masih ada tahanan naik lagi, tapi ini berturut-turut candle merah nih. 1 2 3 4 red candle secara daily, dan ya sekarang dia lagi testing di trend supportnya. Ya ini 1 2 3 dan posisi sekarang ini keempat kalinya. Plus di sini adanya area demand. Ya. Ini di sekitar 50.600 sampai 52.760 dolar. Ya, tadi tail candle ini sempat sampai 52.300 dolar. Ini menjadi area krusial adanya confluence of support untuk si Bitcoin, ya. Jadi sekali lagi hopefully area ini mampu dipertahankan sama Bitcoin. At least teman-teman, balik lagi, at least kita harus melihat Bitcoin ini sideways dulu nih. Ya, dalam beberapa hari ke depan sideways. And then mampu break setidaknya di atas 55.800 ya, di atas 56.000 dolar lah. Ya, ini menjadi sign awal yang cukup positif untuk si Bitcoin. At least dia create base dulu. Ya, sama seperti pergerakan sebelumnya, dia drop, create base dulu nih. 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti kurang lebih 8 hari lah. Ya, dia create base nih di sini. Kemudian di sini juga nih dia create base ya. Waktu dia drop di sini ya 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, kurang lebih 8 hari juga. Jadi memakan waktu 1 minggu, dan ya itu yang harus realita yang harus kita hadapi gitu ya. At least selama 1 minggu ke depan semoga ya minimal, dan semoga deh Bitcoinnya sideways dulu. Create base dulu. Once dia break dari base-nya, nah ini pertanda cukup positif untuk si Bitcoin. Kalau kita lihat memang dari pergerakan sebelum-sebelumnya ya. Jadi secara daily palingan itu yang bisa saya update ke teman-teman sekalian, dan juga udah masuk extremely oversold nih ya untuk secara daily-nya. Sebentar nih ya. Dimana sebelumnya di sini kita bisa bandingkan juga ya. Sebentar nih, coba saya zoom. Oke. Di sini teman-teman. Di sini sebelumnya dia sempat masuk extremely oversold. Ya, di sini juga. Ya, cuman kan sekarang levelnya ini sejajar ya nih, setara lah, sejajar. Nah, tuh ya, ini pada pergerakan di 24 Juni. Harganya di mana 24 Juni di sini? Di sekitar 58.450 dolar. Oke, teman-teman. Sip. Kemudian sekarang harganya di mana? Lebih rendah lagi, teman-teman. Tuh, di sini. Harganya lebih rendah lagi. Sekarang udah masuk extremely oversold. Ya, menandakan memang market ini benar-benar dalam kondisi fear banget ya, dengan segala macam yang terjadi di market saat ini. Yang perlu kita perhatikan ini sekali lagi ya, ini bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan ya, karena dia udah memasuki area ekstrimnya, plus juga area demand dan juga trendan support ramat ya. Jadi balik lagi, semoga masih bisa ketahan nih dari sini. Kalau nggak bisa ketahan, wah dia bisa bablas lebih bawah lagi nih teman-teman ya. Untuk next area demandnya itu di sini. Ya, di sekitar 41.800 sampai 43.800 dolar untuk si Bitcoin. Jadi ya hopefully sih nggak sampai sedalam itu ya. Dia ngetes sampai sini pun masih kuat, semoga sebelum dia lanjut naik lagi. Atau memang ini adalah
mungkin teori konspirasi juga bisa ya, untuk nge-shake out dulu, bener-bener bikin takut market dulu gitu ya, orang-orang dibikin bener-bener fear dulu sebelum harganya rebound. Berarti kalau itu yang terjadi, kemungkinan besar Bitcoinnya itu bisa drop di bawah $50.000, tapi cuma sekedar grab liquidity. Ya let's say seperti ini aja nih. Ya mungkin dia ke 48, 49.000 gitu ya, tapi closingnya di atas, akhirnya dia sideways before mulai perlahan rebound kembali. Ya, jadi hal-hal seperti ini mungkin bisa terjadi di market kalau memang masih adanya shake out satu kali lanjutan lagi untuk benar-benar ngekeluarin lah ya para retail sebelum harganya benar-benar rebound. Oke. Kita lihat untuk secara time frame 4 jamnya. Hourly-nya, yes, ini adalah area support kuat ya di sekitar 56.700 sampai 57.890 dolar. Sebelum ini sempat sebenarnya ya, sempat adanya rebound nih. Tuh, kita lihat ini candlestick-nya nih. Ya, pada 4 Agustus sempat rebound, ini akhirnya drop lagi signifikan. Ini sebenarnya dia udah dekat ya dengan area demand yang tadi sebentar. Salah. Saya marking untuk teman-teman sekalian sebentar. Nah, di sini. Nih. Ya, kalau kita lihat lebih detail lagi. Dan untuk area ininya sebenarnya ya, ini kan lowest sebelumnya ini udah di break juga nih teman-teman ya. Ini udah di break sama si Bitcoinnya. Jadi sekali lagi, either memang dari area sini dia testing untuk area bawah ya before adanya pemantulan, atau teman-teman perlu sekali diwaspadai dari sini dia mantul bertahap nih ke SNR sebelumnya aja, kemudian mungkin adanya rejection untuk lanjut turun lebih bawah lagi. Ya, jadi beberapa hal ini mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman. Either dia mantul dulu ya, testing SNR sebelumnya itu bisa menjadi pantauan. Ya, bisa aja untuk create yang namanya lower high. Ya, karena dia udah bikin nih lower low, teman-teman. Ini low, lower low, ini high, dan kita belum lihat lower high-nya. Ya, that's why kenapa saya bilang untuk antisipasi sekali lagi. Oke. Untuk si Bitcoin secara time frame 4 jam. Next kita lihat Manta ya. Manta ini tadi saya lihat ada yang komen ya, masukin Manta itu 190 juta jadi 30 juta kalau nggak salah. Saya pribadi nggak tahu dia posisinya masuk di harga berapa, tapi kalau dilihat dari penurunan yang ekstrim, apalagi waktu itu ada yang FOMO, saya lihat juga ada yang di $3 maksa beli, ada yang $3,5 maksa beli, seperti dalam tanda kutip nantang gitu ya, nantang market, dimana kita tahu Manta ini udah juga naik lumayan, and then harganya itu lagi naik-naiknya dipaksa beli ya dengan nominal yang lumayan juga. Dan ya kalau kita lihat aja deh penurunannya dari ini kan tadi IC di 4,1 sekian ya. Kita coba ukur aja dari $4 deh. Sebentar, kita coba lihat mana ya price range lah ya. Di sini ya di sekitar $4 lah ya. Sampai ke bottomnya tadi ini udah turun sekitar 85%, tapi kalau dari topnya ya kita lihat udah ya 80%-an lah turun, 80 sampai 85% lah penurunannya untuk Manta. Jadi kalau misalkan dia masuk kurang lebih berapa, 190 juta jadi 30 juta, ya mungkin memang dia udah masuk di posisi atas ya. Dan ya kita lihat kemarin itu dia turunnya cukup korektif sebenarnya, tapi langsung bablas dan potensi double bottomnya pun fail teman-teman ya. Dia closing di bawah dengan red candle besar seperti ini. Dan yang menjadi concern saat ini adalah dia testing di Fibo atau retracement 1,2 di sekitar $0,62. Kalau misalkan market ini masih lanjut turun lagi, nge-shake out sekali lagi, drop lebih signifikan sekali lagi, ini Manta next target 0,48 sampai $0,5 menjadi kenyataan untuk Manta. Ya, jadi sekali lagi bisa sekali diantisipasi untuk Manta turun satu kali lagi before dia mungkin adanya rebound, teman-teman. Ya, ini untuk antisipasi sekali lagi. Jadi teman-teman, kenapa sih saya sharing hal-hal yang dalam tanda kutip serem, takut dan lain sebagainya? Ini adalah salah satu kenyataannya. Mau gimana lagi kalau misalkan market kena shake out sekali lagi, untuk buang-buang ya atau nyingkirin orang-orang retail dan lain sebagainya, Bitcoin masih bisa drop lagi, bahkan grab likuiditas, ya Manta bisa turun lebih dalam lagi sebenarnya karena lemas banget gitu ya. Dan bahkan nggak sedikit juga orang yang mengatakan Manta itu waktu open presale atau apa gitu itu di sekitar $0,3. Nah, harganya malah banyak yang
bilang mau ke 0,3 dolar, tapi ya setidaknya ini bisa menjadi salah satu area angka psikologis lah ya. Dan juga ada Fibo juga di situ. Ya semoga kalau misalkan masih lanjut turun pun ketahan di sekitar 0,48 sampai 0,5 dolar untuk manta secara daily-nya. Ya kalau misalkan hourly ya di sini dia sempat ketahan bikin tall candle dan masih sideways sebenarnya tuh. Dan sideway-nya kurang lebih seperti ini. Sideway ini juga sideway tapi lanjut turun, sideway lanjut turun. Ini ada yang mantul, testing SNR sebelumnya drop lagi gitu ya. Jadi untuk secara time frame hourly pun nggak banyak yang bisa diomongin karena sekarang ini momennya lagi pada turun-turun semua. Kita harus nunggu reaction di market dulu ya, terutama nanti malam apakah reaksinya cukup positif atau malah lanjut merah kembali ya. Jadi sekali lagi semangat untuk teman-teman mungkin yang portofolionya sudah menyala abangku ya. Tetap semangat teman-teman, coba tulis di kolom komentar apakah teman-teman ada yang sudah mau exit market atau ada yang melihat ini sebagai peluang atau opportunity untuk buyback di market, atau yang sudah nggak ada dana mau close aplikasi dulu sampai tunggu nanti pembalikan arah jelang pemilu dan lain sebagainya. Coba kalian tulis di kolom komentar bawah video. Sampai jumpa untuk next video, Sam Profit.